Halo, selamat pagi. Aduh. Ntar dulu ah. Halo, selamat pagi semua. Aduh. Hello. Happy Monday everyone. Mana nih Dave Hendrik? Aduh, Hello Pittsburgh, selamat pagi semuanya. Selamat datang di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi. Hari ini kita hadir lagi seperti biasa jam 7 sampai jam 8 pagi. Dave Hendrik akan segera hadir bersama dengan kita untuk siaran pagi hari ini ya. Terima kasih banyak Outrageous Man, selamat ulang tahun Yayasan Jantung Indonesia. Iya, tadi ada beberapa yang nanya hari Jumat kenapa nggak siaran. Karena ada ziarah dalam rangkaian ulang tahunnya Yayasan Jantung Indonesia. Kita udah sempat bikin pengumumannya di siaran hari Kamis kalau menyimak gitu ya. Terus kemudian kalau ngikutin follow my Instagram, story gue juga ngasih tahu lah gue pagi itu kemana gitu. Ya, gitu kurang lebih. Halo Erika, lekas sembuh ya Erika ya. Hai, selamat pagi. Kenapa teriak-teriak? Oh itu nggak teriak. Happy ya, kalau sehat tuh happy ya. Wilujeng Sumping. Oh, Wilujeng Sumping. Ada mang pangestut. Loh, kok pangestut? Apa sih? Pangestu, gue yang jawab Pangestu, kumaha damang gitu tanya, coba. Iya. Kumaha damang? Alhamdulillah saya Pangestu. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat-sehat ya semua teman-teman ya, bahagia. Aduh. Tadi malam tuh Jennifer. Lu kenal Jennifer? Kenal. Lucu banget. Jennifer yang punya Leica kan? Baju olahraga. Ini yang pernah gue ceritain sama lo. Lo Leica tuh punya Jennifer. Iya, yang baju olahraga ya. Leica baju olahraga. Iya, gini. Jadi gini, coba kasih konteks dulu ya buat teman-teman yang boleh. Jadi, semalam itu, gue tuh lagi di Bandung nih, teman-teman. Kok teman-teman, gengs, ya kan kita panggilnya gengs. Gue tuh lagi di Bandung nih, gengs, karena semalam gue nge-MC pertunangan. Bride to be-nya namanya Jennifer sama Billy. Betul. Nah, tapi Jennifer ini, keluarganya Jennifer, Unjoto. Nah, keluarganya Jennifer tuh cewek-cewek bertiga. Betul. Dan lo tahu apa? Gue tuh udah nge-MC-in pertunangan mereka dari kakaknya yang pertama, Melissa. Devina, Jennifer. Melissa, Devina, Jennifer. Jadi three sisters di keluarga ini. Udah abis nih semalam tinggal Jennifer. Tutupan megah. Gue yang nge-MC-in. Gue terharu deh. Iya. Jadi meritnya belum kan? Belum, ini baru pesta tunangan. Iya. Diceritain nggak gimana ketemunya Billy sama Jennifer? Diceritain. Oh, lu tuh deket sama Jennifer ya? Ngobrol lah gue sama dia. Gue tuh nggak tahu kalau dia yang punya Leica, tapi gue tahu kalau keluarganya dia bergerak di industri tekstil. Iya, itu yang kayaknya gue pernah cerita di siaran duet yang gue bilang, papanya itu sampai bikin satu area beli tanah untuk ngurusin limbah tekstilnya dia, sehingga ketika ada pemeriksaan
industri tekstil di Indonesia layak untuk ekspor atau tidak, itu banyak yang tutup karena nggak match sama standar internasional. Oh. Nah, cuman pabriknya mereka yang tetap bisa buka karena bapaknya udah ngurusin masalah limbah itu. Hebat ya. Iya. Berarti mereka termasuk industri tekstil yang sadar Ramah lingkungan. yes, bertanggung jawab. Betul. Terus dia cerita kenapa dia bikin Leica. Nggak cerita kan, gue nyampe ya kan ini kan big day-nya dia, gue cuman papasan aja. Terus semalam kan juga di pesta, lu nggak lihat gue sama Ivy semalam sampai jam 1 tuh Iya, disco ya. disco nungguin mereka sebentar. Oh gitu. Leica bukan kamera, Leica yang baju olahraga. Gue biasanya jarang ya ngemsiin dan ikut after party kalau pengantin gue pesta. Cuman karena ini keluarga, gue pikir udah abis anaknya dia udah nggak bisa ngawinin lagi. Udah dah gue ikut dah after party dah gitu. Iya, Leica Activewear. Jadi gara-gara kalau gue nggak salah Devina mereka bertiga lah mikir gitu, nurusin keluarganya papanya bikin apa lagi ya gitu, karena kan mereka punya mesin. Akhirnya mereka bikinlah si bahan untuk olahraga. Oh. Gitu. Terus kemudian disitulah kemudian Leica hadir. Dengan iming-iming dari bapaknya gini, nggak boleh main-main ya, harus serius. Diseriusin nama Three Sisters ini. Oh, jadi Leica ini tuh dihandle oleh Three Sisters ini. Iya, tapi Jennifer yang paling in charge di situ. Oh. Nah, terus ketemu sama Billy diceritain dong. Bo, emang lo tahu ceritanya dia ketemu Billy gimana? Ini lucu deh. Billy itu naksir sama Jennifer dari dia kecil. Itu dah. Terus Billy, gak mau pacaran sama orang lain. Billy itu naksir sama Jennifer dari Jennifer TK. Dan itu temen kakaknya kan. Billy itu temennya Devina apa Melissa ya? Devina. Temennya Devina. Jadi saben main ke rumahnya Devina, yang diintip Jennifer. Iya, Devina semalam gini. Jadi aku tuh batu loncatan kok. Pertemanan Billy ke aku tuh nggak tulus. Ternyata dia ngincer adik aku. Gue ngakak waktu diceritain, tau gak lo. Terus sempat ke pending karena Jennifer sempat pacaran kan. Terus Billy-nya patah hati. Terus kata Devina, udah deh lo kawin aja sih sama si ini gitu. Gak mau, ditungguin lo. Semalam ya begitu gue tahu gini, astaga Jen, gue tuh cuma bertahan ke Billy. Billy, kamu hebat ya, kamu persisten, kamu naksir cewek dari dia TK loh. Berarti Billy-nya tuh katanya 3 SD. Iya. Naksir si Jennifer yang masih TK di Uber seumur hidup loh. Bener. Ini yang namanya cinta mati. Ini yang namanya dari kecil lu udah tahu lu maunya apa. And I think it only happen once in a lifetime, no? True. Dan yang lucu adalah Jennifer cerita nggak gimana cara mereka harus bisa keep up? Enggak. Karena kan Billy itu papanya punya konveksi. Jadi kalau papanya Jennifer punya tekstil, papanya Billy punya konveksi. Kawin nih. Oh. Botol sama tutupnya ketemu. Terus sama-sama sibuk dong. Oh. Kantornya Jennifer tuh daerah Pasteur, kantornya Billy tuh daerah ujung selatan mana lah gitu. Mereka akhirnya ketemu di tengah. Kencannya adalah main tenis karena Billy suka banget main tenis. Makanya semalam tuh semua teman-temannya ceritanya obrolannya adalah tenis. Iya. Lucu ya? Lucu banget, so cute. Udah gitu ya, semalam kan pada nanya siapa Jennifer sama Billy yang dibahas. Jadi Jennifer sama Billy ini calon mempelai yang semalam aku MC-in yang ternyata Iwat kenal. Ya. Yang punya owner brand Leica. Tapi Leica nggak produksi barang olahraga laki kan? Sesaat lagi. Oh, aduh lu bilang Jen dong. Aduh, bagi nomornya. Tahu loh, gue punya nomornya Jen, ntar gue forward ya. Ntar aku forward kok aku forward? lagi develop mereka lagi develop. Oh, tawarin dong kok tawarin dong Gila ya, emang apa ya namanya ya? Kalau bisa kenal mereka gimana ceritanya sih, Bo?
Panjang lah. Mulai dari gue dikenalin Ayu Dewi. Oh, Ayu kan dulu pernah kolaborasi sama Leica. koleksi baju tenis. Betul, betul. Gue dikenalin sama Jennifer, dikenalin sama Devina. Terus ya udah, since dan kita ngobrol lah gitu. Yang lucu adalah ya, ini menarik nih ya. This is interesting to share. Jadi semalam itu yang nyanyi Raisa. Ah, Terus bertanyalah Ivy kepada Raisa di atas panggung. Raisa, kamu sudah menikah berapa lama sama Hamish? 7 tahun, dia bilang gitu. Terus, Kata Ivy gimana? Gimana? Any message untuk Jennifer yang bentar lagi akan kawin? Apa rasanya menikah 7 tahun? Terus Raisa bilang, kalau ada apa-apa, hubungan suami istri jangan dipendem, jangan ditunda, jangan disimpan. Tuntaskan. Gitu ya kata Raisa. Cute ya. Terus, because I finally discovered bahwa dalam berhubungan itu bukan me versus you, tapi me and you versus the world. Bagus ya. Terus gue gini, oh, that is so cute. Me and you versus the world. Oh, bagus ya gitu. Jadi, ya apapun yang terjadi, it's not us against one another, tapi kita bersama against the world gitu. So, I think that's a very good, that's a very interesting point of view to see marriage life. iya, iya, iya. Artinya apa tuh, Kak? Kumaha? Jadi artinya kalau lu punya pasangan hidup, lu punya teman berantem menghadapi dunia gitu, Kak. Lah kita nih teman berantemnya siapa? Ya sedih. Lo tanya dong sama gue, gimana hari Jumat, Sabtu, Minggu gue gitu. How do you spend your weekend? Kan hari Jumat kan kita nggak siaran tuh, ya kan? Dalam rangkaian si HUT-nya Yayasan Jantung Indonesia. Kan gue ziarah. Cerita Sabtunya perayaan Yayasan Jantung Indonesia oke lah gitu ya. Gue mau cerita pas ziarahnya. Jadi pas ziarah itu, lo tahu Uwi nggak sih? Tahu dong Bubu Uwi. Bubu Iya. Uwi itu istrinya Indra Birowo kan? Betul. Uwi itu kan anaknya Profesor Lili. Jadi Profesor Lili itu salah satu foundernya dari Yayasan Jantung almarhumah. Jadi Uwi kemarin juga ada tuh. Dia juga salah satu pengurus Yayasan Jantung. Nah, kemarin kita ziarah ke makam mamanya. Iya kan, Prof Lili. Terus udah gitu ada Indra juga sama anak-anaknya. Ketemu lah gue sama Indra. Ngobrol. Hei, bla 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 bla. Udah. Abis itu Uwi bilang gini. Indra itu seneng banget nontonin lo sama Dave tiap pagi. Wah, masa sih? Ya, tiap pagi dia Indra Birowo itu nontonin kita. Tanya dong, kenapa? Gitu ya. Tanya. Kenapa? Dia lagi dapet peran di mana perannya itu harus memerankan orang kayak gue. Anjrit, gue udah curiga aja nih. Orang kalau iya maksudnya. Jadi karakter orang itu gue, Bo. Masa sih? Iya. Film macam apa? Pengen menghadirkan orang karakternya Iwet. Gue juga bingung, gue bilang gini, lo yang bener, gue bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Jadi dia itu lagi diminta sama sutradaranya untuk memerankan sebuah peran di series yang akan tayang di Netflix. Di mana perannya itu adalah orangnya gue. Lucu bang, siapa yang bikin? Gue nggak tahu, Uwi nggak bilang. Jadi dia bilang, ini harusnya surprise nggak ya mati gue? Ya kalau Uwi cerita ke lu mah kayaknya nggak ngerti juga ya.
Gimana ya? Gila, gue tadinya tersanjung loh. Gila lo, Indra Birowo nontonin siaran TikTok kita. Ternyata dia nontonin kita tuh karena dia mau lihat lo, karena mau research si Aul, bukan karena konten siaran kita menarik. Tapi dia bilang, gue terhibur banget loh. Indranya bilang, gue terhibur sekali. Apa namanya? Sama siaran kalian, dia bilang gitu. Udah gitu ya, semalam itu. Lu kurang peduli ya? Enggak, gue peduli lah. Abis gimana gue mau gali, gue mau korek, kan lu film orang. Lu yakin lu jadi spoiler? Heran dia. Gini, jadi apa dia bikinin karakter kayak lu tuh apa? Jangan tersinggung ya. Bapak-bapak lajang di usia 40 gitu, yang lagi stres sama pekerjaan dan kehidupan gitu. Gimana? Apa sih karakternya? Gue juga nggak tahu. Gue kemarin nggak ngobrol lagi sama Indra abis itu. Oh, oke. Nah, jangan dilanjut, katanya lagi soalnya mereka ada NDA, non-disclosure agreement. Betul. Oke. Nah, terus semalam itu, lu tahu desainer Stella Lunardi nggak sih? Stella Risa gue tahu. Ada desainer gede juga namanya di wedding, anak muda baru menikah, baru punya anak, namanya Stella Lunardi. Dia juga kayak apparently kan dari Bandung. Nah dia nih teman-temannya Jennifer segala macam. Yang lucu adalah semalam gue ketemu Stella. Aduh aku belum ketemu kamu semenjak kamu kawin. Aku udah ada baby kok. Astaga gitu. Gue jadi astaga tuh karena waktu gue tuh pernah interview Stella di Cosmo, di Diary Days. Awal early beginning of her career. Terus? Mesin jahitnya masih di garasi rumahnya waktu itu. Terus? Industrinya udah berkembang luas gitu. Jadi dia tuh darling banget ke gue, dan gue tuh menurut dia juga darling karena menurut dia, aduh Mas Dave tuh you gave me a platform di mana orang-orang dulu belum ngeh dan belum percaya sama bakat aku, kamu mau wawancara aku gitu. Jadi lu kenapa waktu itu memutuskan untuk wawancara dia? Wawancara Stella karena ketemu di wedding, terus gue gini, gue percaya dia akan jadi gede, terus gue ajak dia interview gitu. Gue tuh paling terenyuh ya Iwet, dan paling terenyuh kalau gini, dalam perjalanan rentang karir gue ketemu dengan orang-orang yang gini loh. Wah, Mas Dev, lu inget gak sih waktu kamu wawancara aku di acara kamu, aku tuh masih baru mulai loh Mas, gitu-gitu tuh gue tuh paling terenyuh, Wet. Terus sekarang tuh they have grown that big gitu, gue, one, I'm old. Dua, itu tuh kayaknya the pride and joy of my life. Iya. Ya, Stella Lunardi. Nah, dia kemarin yang desain bajunya? Enggak, dia datang aja. Temen-temennya, geng. Yang lucu adalah Stella datang sama tante-tantenya dong, teman-teman mamahnya. Yang kehebohan minta foto menurut lo? Teman-teman mamahnya. Dibilangin, Stella, kamu kenal dia? Aduh, tante teh suka nonton dia di TikTok pagi-pagi. Kamu teh ada namanya siapa ya? Kok ternyata kamu teh gondrong ya? Aduh, dia mah menilu pisan. Dia mah udah suka ngebodor kalau di TikTok dah. Aduh, tante mah udah gak tahu nama kamu siapa ya, sama teman kamu yang botak yang pelontos itu ya. Aduh, Stella fotoin. Aduh, mama jangan kelihatan gemuk, Stella. Mama jangan kelihatan gemuk. Udah saya foto. Aduh, tante dari pengen ngetek kamu. Kamu namanya saha? Namina saha? Dia nggak tahu nama lu siapa. Aduh, ini mah ada suka di TikTok. Terus ibu-ibu kan gitu ya, Bo ya. Ibu-ibu tuh nggak bisa lu foto sendiri. Udah lu foto. Dia sibuk ngajak yang lain gitu. Barijan yang lain tuh nggak kenal siapa gue juga. Ini siapa? Yang suka di TikTok. Udah selesai baru si ibu nanya, kamu namanya siapa ya? Terus lo gimana? Nama aku Dev, ibu. Ya ampun si Dev meni lucu pisah. Besok tiktokan. TikTok, TikTok dong, aku bilang gitu. Nonton nggak dia pagi ini kira-kira? Kekna ya, tuh gini, tante disco nggak? Aduh, tante man udah nggak bisa disco, mau ngejagain bayinya si Stella. Itu mamahnya? Enggak, kayaknya tante-tantean gitu.
lucu, lucu. Ece-ece gitu ya. Ibu-ibu gitu ya. Dan sama satu lagi yang juga minta foto karena dia geng duet sama gue, terus happy banget adalah penyanyinya. Kan semalam yang nyanyi Marcella Music, penyanyinya itu geng duet, dia salam buat lo. Terima kasih Marcella. Terus lo diem? Gue lupa namanya. Gue lagi coba mengingat-ingat. Aduh, gue udah tahu banget emang lo tuh kelakuan kucing garong. Gue mau nanya deh, kenapa sih lu tuh refining namanya? Apa refining? Kok namanya refining, gaya amat namanya? Ya biarin aja. Oke. Revi namanya. Revi namanya. Revi ini penyanyinya Stella Musik, tapi orang Jakarta. Kenapa? Muka lo gitu? Enggak, gue tuh... Apa? Nggak mau kalah banget sih, Bo. Kenapa? Lu tahu nggak coklat yang lu makan itu tuh baru launching hari ini? Masa? Ini? Itu kan coklat pipiltin kan? Kolaborasinya Pipiltin sama Mardin. Baru launching hari ini. Mardin Baklava tuh patisserie gitu terkenal di Jakarta. Dia collab sama Pipiltin. Lo tahu kan itu tuh ceritanya ke coklat apa? Tahu? Si coklat Dubai itu kan yang viral itu tuh. Iya. Isinya baklava pistachio. Iya. Yang diolah pakai sirup honey. Kunaifi. Enak banget. Itu otentik coklat Indonesia tuh, yang lo makan. Oh, jadi ini coklat Dubai tapi coklatnya coklat otentik Indonesia. Pipiltin kan selalu gitu. Makin suka gue. Enggak, gue teman-teman kalau pada gabung ya di coklat di channel WhatsApp, kan gue terima coklat ini, gue terima, terus gue langsung kan pengen sharing, gue kan gatel ya, gue posting tuh di channel WhatsApp. Gue pikir gue akan menjadi orang pertama dan gue pikir cuman gue yang dikirimin ini. Gue pikir gue istimewa. Gue langsung posting, gue cetak gitu di channel WhatsApp. Kayaknya lu nggak selang 3 menit ya, lu langsung buru-buru bongkar punya lu sambil makan. Karena lo tahu kalau gue posting belum gue makan. Karena tadinya tuh gue pikir, aduh gue pengen makan ini in front of everybody pada saat siaran pagi. Karena gue tahu coklat ini launchingnya hari ini nih, 11 November. Jadi gue pikir, aduh gue mau makan pas siaran. Gue udah nata di kepala gue. Gue mau makan pas siaran, terus gue mau ceritain ke geng duet rasanya kayak apa. Lu, spoiler, lu makan duluan. Emang lu tuh... Enak, Bo. Nggak terlalu manis. Oh, launchingnya tanggal 14, Deng. Nggak, hari ini udah ready kok. Di PIM, di PS, sama di alun-alun Grand Indonesia. Nah tuh, pokoknya teman-teman cari aja di Pipiltin, ada di PS, alun-alun, PIM, di mana lagi? Grand Indonesia, sama PIM, alun-alun Grand Indonesia sama PS. Iya. Pipiltin ya coklatnya ya. Mereka tuh they pride on using the finest chocolate dan coklat-coklatnya coklat-coklat Indonesia. Gue kan kenal sama founder si Pipiltin ini ya. Siapa sih, Wet? Orang hebat di Jakarta mana, di Indonesia mana, Wet, yang lu nggak kenal, Wet? Yang punya Leica lu kenal, keluarga Unjoto kenal, yang punya Pipiltin lu kenal, ya? Yang punya hotel ini kenal, Wet? Gue nginep di Intercontinental. Kenal. Nih ya, room view nih. Gue ini di gunung. Nih lihat ya. Nih gue gunung. Yang punya gunung di Dago kenal, Wet? Kenal nggak? Yang punya gunung di Dago. Kenal nggak? Hah? Kenal nggak? Semua lu kenal. Aduh, hebat tuh. Nih temen gue humasnya Yayasan Jantung kenal semuanya. Halo, Kan? Freeze gak? Kan? Aduh, freeze dia freeze.
Halo, halo, halo. Lo freeze tadi gara-gara lo menuju ke jendela. Abis gue sebel sama lo. Enggak, gue mau cerita. Yang punya tuh adik kakak kan? Pipiltin ini. Iya, Tisha sama Irfan. Dan mereka itu memang bikin ini tuh karena mau mensejahterakan si petani coklat itu. Kan lo inget dong cerita gue soal si Tony's Chocolate itu. Makanya mereka konsisten menggunakan hanya coklat Indonesia. Gitu. Nah, Irfan itu juga punya anomali kopi. Oh iya, lu sempat cerita ya. Iya, dan itu juga sama. Mereka itu memang mau memberdayakan si petani coklat dan juga kopi itu, gitu loh. Jadi makanya gue seneng si Dubai Coklat ini, walaupun dia mengadaptasi si viral coklat Dubai itu, tapi coklatnya dia pakai coklat Indonesia. Dan yang gue seneng adalah mereka kolaborasi sama Mardin. Mardin ini kan memang patisserie yang terkenal membuat peganan makanan Turki kan? Iya. Lo ngerti nggak sih? Mereka nggak ahli bikin si kunaifi itu, si baklava itu mereka nggak ahli. Jadi mereka kolaborasi, you know what I mean? Nah, Nggak semua diambil gitu loh, Bo. iya. Itu kan kayaknya the spirit of anak-anak zaman sekarang kan? Iya kan? Iya kan? Kan sering kan teman-teman denger ya kalau anak-anak zaman apa? Hey! terlalu relax. Lupa kalau ditonton. Iya kan? Semangat kolaborasi itu kan kita boomers X itu belajarnya dari milenial dan juga Z kan. Karena kalau di zaman kita dulu kan kayaknya yang maju itu harus kita sendiri gitu. Yang maju itu sendirian. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang kolaborasi. Iya kan? Jadi jangan semua tuh mau lo kerjain sendiri gitu, jangan. Iya betul. Iya kan? Kalau misalnya memang ekspertisnya ada si Anu, ya udah lo kolaborasi sama si Anu. Iya setuju. Hadirlah si Dubai Coklat ini by Pipiltin X Mardin. Ya. Betul. Itu sama kayak waktu kemarin. Lu sempet nggak? Gue tuh sempet posting. Gue dikirimin sama geng duet juga. Ada Pasutri ini. Pasutri ini tuh punya pertanian. Gue lupa ya namanya apa, tapi gue posting. Dia kirimin gue hasil panennya, web. Jadi mereka tuh consultant di oil company, terus suka bertani gitu. Terus mempersiap itu hobi, terus persiapan kegiatan pensiunan. Dia bertani, nanam alpukat, nanam nangka, nanam lengkeng, nanam durian, mekarwangi, betul, mekarwangi. Terus kemarin dia panen nangka, dia kirimin gue sama alpukat. Aduh nanti ya besok ya di rumah ya gue kasih lihat. Bu, alpukatnya gede banget, tau nggak lo, hampir segede melon. Terus waktu gue posting, Mbak Weni namanya, Mbak Weni tuh DM gue gini, aduh makasih ya udah support petani lokal gitu. Gue seneng tuh yang kayak gitu-gitu. Nangkanya aduh enak sekali, Iwet. Udah lo coba? Nangkanya udah gue coba, alpukatnya belum karena belum matang. Lo lihat kan botol hidratera gue ini, alpukatnya segede gini, web, segini. Gede banget. Aligator. Emang ada jenis alpukat aligator? Enggak, itu kebacain aja gue yang komentar. Gue gak tau, pokoknya hampir segede kepala. Gila. Lo cobain dong coklat lo, gue mau tahu pendapat lo gimana rasanya. Gue senang ada crunchy-crunchy-nya soalnya, jadi kayak dalamnya tuh ada biskuitnya gitu. It's so good. Lu merusak elemen of surprise gue. Kenapa sih? Gue tuh pengennya tadinya tuh udah kebayang konsep tata-tataannya. Gue tuh nyobain di depan geng duet gitu sambil siaran. Gue nggak lagi-lagi wet punya spoiler gitu. Mengetahui bahwa temen gue tuh kompetitor banget. ASMR. Nggak ada bunyinya.
Oh my god. Ih, wangi loh. Iya kan? Lu lihat warnanya deh, cantik banget. Itu tuh atasnya warnanya. Oh, coklatnya juga berwarna. Iya kan? Tuh. Lu udah pernah ke Dubai belum sih, Web? Enggak, cuman transit. Gue nggak pernah turun. Oh my god. Cantik banget warnanya. Wuh. Oh my god. Ya, ini mah makanan gue. Seneng lo pasti. Enak. Pistachio, coklat, makanan gue. Lu kan sebenarnya nggak terlalu doyan kan? Cuman lu pengen nyalip gue aja kan? Gue pengen lihat muka lo aja sebenarnya. Maaf ya nggak bisa bagi-bagi. Nanti deh ya, kalau kita punya duit kita beli pipiltin yang banyak terus kita bagi-bagi geng duet ya. Iya. Enak kan, Dave? Ya enak lah. Ini nggak terlalu manis menurut gue. Terus ada crunchy-crunchy-nya. Enak lah. Ya kan? Ini pakai kopi hitam nih enak banget, Nek. Ih, bener. Gue bikin lagi ya kopi. Nah. Mbak. Crunchy-nya dari kunaife-nya. Iya betul. Itu Lila bilang pengen banget. Lila udah ada di PIM sama udah ada di PS dan alun-alun Grand Indonesia. Go, beli langsung. Lihat lu enggak nggak kalau sekarang itu tanggal istimewa? 11-11. Iya. Kenapa? Apa? Lu kalau lagi nyetir atau lagi bengong di rumah suka ngelihat jam digital terus ketemu tanggal 11-11 nggak? Nggak terlalu sih. Masa sih? Nggak. Gue tuh sering banget loh. Ya itu katanya apa tuh namanya, semesta berbicara atau apalah gitu-gitu. Tadi gue sempat Google, jadi rupanya banyak yang bilang kalau 11-11 itu angelic sign. Ya tuh teman-teman, siapa yang sering ngelihat angel number, sering ngelihat apa 11-11-11-11-11 angel number tuh. Dan buat yang suka meditasi, buat yang percaya energi gitu-gitu tuh, ini tuh kayak gate portal gitu loh. Setelah kemarin 888, sekarang 11-11. Terus tadi gue iseng, gue dig deeper gitu ya, nggak dig deeper, gue iseng aja baca gitu. And you know what, you're going to love this, Iwet. 11-11 juga banyak diartikan sebagai awakening of your spirituality. Oh. Yes, and also a new beginning. Oh iya. Jadi berarti hari ini tuh bisa dibilang sebagai awal mula baru. Oh iya. Oh iya. Pas banget. Gue mau melakukan sesuatu yang besar hari ini. Oh iya? Ya. Apa tuh? Boleh di-share nggak? Nggak deh. By the way ya, ngomongin sesuatu yang baru, hari Jumat kemarin tuh menurut gue lumayan bersejarah buat gue. Baru 7:30, nggak apa-apa, masih panjang berarti. So, I finally seeking for help. Maksudnya? Lo tau lah, gue dengan kestresan gue, gue akhirnya ke psikiater. Psikiater apa psikolog? Psikiater. Dan ternyata gue nggak baik-baik aja, Dave. Oh ya? Iya. Ini
apakah pemicunya ketika di beberapa hari siaran kapan itu kita sempat membahas kan Wet, dan lu sempat ngaku gitu, kok gue nggak ngerasain seneng, nggak ngerasain sedih, nggak punya keinginan, kayak hambar gitu. Yes. Itu tuh lu kayak tersadar, aduh kenapa ya gue gitu. Yes. Waktu yang lo membahas soal iri. Oke. Lo ingat kan? Ya. Walaupun gue ngerasa bahwa lo agak kayak najis nih temen gue, sok banget nggak punya iri gitu kan, kayaknya gitu ya. Karena terus gue cuman mikir gini, bentar deh. Dan hasil obrolan kita soal iri itu adalah berawal dari keinginan. Ketika lo punya keinginan, nyampe, lagi serius. Aduh, keinginan hilang momennya. Udah cepetan, gue nggak akan bergerak. Ya, ketika lo punya keinginan, tapi kemudian keinginan itu yang dapat orang lain, lo di situ iri kan? Tapi base-nya adalah keinginan dari lo. Terus gue gini, kok gue nggak punya rasa iri ya? Kenapa gue nggak bisa punya rasa iri? Why? Karena kan lo bilang bahwa iri itu sebenarnya adalah entry gate untuk lo mengenal diri lo, untuk lo masuk ke dalam. Terus gue pikir lagi, kenapa gue bisa nggak punya rasa iri? Oh, karena gue nggak punya keinginan. Loh, kenapa gue bisa nggak punya keinginan ya? Ngeri amat nih, nggak punya keinginan ini. Di situ gue mikir, nggak bener nih. You know me, gue orang yang sangat ambisius, gue sangat kompetitif, gue sangat punya banyak mau. Tiba-tiba gue nggak punya. Terus gue sempat mikir gini, apakah karena gue udah sampai di titik dimana, certain level dimana gue tuh udah bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya. Lu pikir lu udah menjadi manusia dewasa? Iya. Makanya lu tidak bisa merasakan iri. Iya. Oh, ternyata nggak punya keinginan baik. Kayaknya udah brahmana. Udah bentar lagi duduk di bunga teratai. Iya. Kupikir aku sejenis nabi. Ternyata begitu aku ketemu psikiater, aku depresi. Iya, backtrack sedikit ya. I applaud you for having the courage to share this kepada geng duet pagi hari ini di siaran duet. Kan sebetulnya lu bisa-bisa aja memilih untuk cerita, kalau gue lagi terapi ke psikiater gitu. Itu kan bagian dari cerita kehidupan lo. Tapi penting bagi kita untuk membahas ini, untuk membuktikan bahwa jangan pernah self-diagnose. Kalau lo merasa lo tuh perlu bantuan tenaga profesional, jangan malu untuk konsultasi. Iya. Itu bagian dari hashtag mengurus diri lo. If you love yourself, seek professional help. Iya. Tadi ada yang bilang gini, kok bisa sih Wet? Lo kelihatannya baik-baik aja lo pas siaran. Exactly. Itu yang lebih ngeri lagi loh. Gue bisa perform, bener-bener perform. Gue bekerja, gue bisa siaran. Tapi ternyata I'm not okay. Itu tuh mulai gue rasain ketika gue sangat menikmati ada di rumah. Dan gue gak mau ketemu orang. Gue segitunya gak mau ketemu orang. Gue segitunya berpikir bahwa kalau orang ketemu gue, mereka pasti ada maunya. Sehingga gue memilih untuk diam di rumah. Lo kalau tahu ya, gue di rumah itu gak nyalain lampu lo, Bo. Lo gelap-gelapan? Iya. I enjoy the darkness. Itu sebetulnya juga udah red flag ya kalau lo depresi. Iya. Dan gue nggak pernah ceritain ini gitu, mas gue kayak ya udah. Dan kemarin kegali akhirnya kenapa gue bisa jadi seperti ini. Apa yang terjadi sih Iwet di dalam sesi konsultasi dengan psikiater itu biasanya? Gue tuh awalnya agak anjrit, gue bayar mahal-mahal cuman gini doang ya.
Karena dia benar-benar cuma duduk, halo, jadi gimana ceritanya? Itu mah gue aja kali Wet, lu bayar. Tapi gue nggak tahu gimana caranya. Akhirnya ketemu Dave. Dia tuh bisa gali di part yang kayaknya ini nih penyebabnya. Tapi nanyanya nggak panjang. Terus gimana waktu kejadian itu? Gue cerita lagi. Oh, rasanya apa waktu itu? Gue cerita lagi, bla 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 bla. Oh, terus dia diem. Terus gue gini, itu ya dok ya sebabnya. Mungkin. Tuh teman-teman ada yang komentar, geng duet ada yang komentar, itu namanya high functioning depression. So you are actually depressed but you can function. Itu kan sama kayak high functioning alcoholic, ada juga high functioning addict gitu ya. Iya. Gitu. Bedanya cerita sama psikolog, psikiater, sama curhat sama temen. Kalau temen itu tidak diperlengkapi dengan senjata untuk ngorek. Betul. Dan gue akhirnya nanya sama si dokternya itu, so am I depressed? Jawaban dia gini, karena kamu nanya langsung, very straight to the point, I will answer straight to the point. Jawabannya The answer is yes. Kamu depresi. Iya. Is it mild? Terus dia bilang gini, well, depressed is depressed. Oh gitu ternyata ya. Depresi adalah depresi, nggak ada mild, soft, hardcore gitu, nggak ada ya. Depressed is depressed. Dan gue baru tahu ternyata yang gue lakukan kemarin itu part of psikoterapi. Kan tadi ada yang nanya, terus abis ini harus ngapain? Psikoterapi. Jadi gue harus berkala datang. Nah kan ini buat geng duet yang penasaran, jadi solusinya apa Mas Ian? Jadi sebetulnya treatmentnya apa? Konsultasi ya? Iya. Jadi nggak selalu ya psikiater itu langsung minum obat? Enggak. Oke. Betul, ada yang komentar gini, nggak selalu harus psikiater atau psikolog loh. Life coach itu juga punya, dipersenjatai dengan toolsnya. True, itu they all fell into the same kategori sebagai tenaga profesional. Life coach itu kan tenaga profesional. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan, mungkin lo nggak tahu apakah yang lo rasakan is it depression atau cuman stres aja atau cuman mood swing aja gitu. Tapi you know you are not feeling good about yourself, about the world, about everything else. Intuisi itu nggak pernah salah. Sama seperti Iwet, dia punya intuisi yang mengatakan I'm not okay loh. Gue tuh nggak kenapa-napa loh. Ya kan? Gue kenapa-napa. Gue kenapa-napa loh. Walaupun gue kenal sama yang punya Pipiltin, yang punya Leica, yang punya gunung di Lembang, but I'm not happy. Dan dia seek professional help. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, professional help itu sekarang pilihannya banyak. Lu mau konsultasi dari aplikasi, kita udah pernah bahas, bisa. Atau langsung kayak Iwet, ketemu tatap muka. Iya. Menurut gue ini nggak ada hubungannya sama kembali ke Tuhan. Tadi ada yang bilang soalnya, kembali ke Tuhan deh. Gak ada hubungannya, gue zikiran tiap pagi, Bo. Tapi ketika lo kena, ya kena aja udah. Iya. Dan itu ada penyebabnya loh. Dan ternyata penyebabnya itu terjadi tahun lalu. Oke. Tahun lalu penyebabnya. Work related? Work related. Gue segitu hancurnya di momen itu. Terus kemudian gue baru sadar gitu bahwa gue pikir yang mana ya. Terus begitu ngobrol kemarin tuh, oh itu ternyata. Berat ternyata itu. Gue sampai kayak, gue pikir kayak, oh ya udah, gue santai aja bro gitu. Enggak ternyata.
Ya betul apa yang disarankan oleh geng duet. Berdoa aja, dekatkan diri sama Tuhan, pasti itu pasti melegakan gitu. Tapi ketika lo sudah berdoa, lo sudah mencurahkan isi perasaan lo ke Tuhan di dalam doa, terus lo tidak merasa baik-baik aja, ya berarti lo juga butuh penanganan yang lebih, ya kan sebetulnya. Betul. True. Jadi gue cuman kayak I think I need to share this. Karena gue ngerasa bahwa masalah mental health problem ini kan jadi problem banyak orang di ibu kota ya. Ya. Di kota besar. Dan sesuatu yang belum terlalu dianggap serius. Serius tapi nggak seeking out for help tuh menjadi alternatif terakhir gitu. Iya. Sementara menurut gue ya ada momen di mana lo memang harus cari profesional untuk beresin ini, right? Ngeri nggak? Lo bisa ngeliat orang kayak gue yang ketawa-tawa setiap pagi menghibur. Iwet, you think you special? Temen gue yang depresi kayak lo, yang pasien psikolog sama psikiater itu banyak. Bahkan temen di ring gue yang emang udah minum obat, sampai udah minum obat loh, Wet. Kalau udah minum obat itu kan kastanya udah naik lagi ya. Jadi emang chemical in their body, in their mind itu butuh bantuan obat yang di-prescribe oleh dokter untuk meredakan stress level dan juga menaikkan sesuatu yang gue nggak tahu. Itu bukan cuma kamu sayang. Kita tuh bercandanya gini, obat giil gitu. Iya, jadi and it's okay gitu. I still consider you as a friend. In my eyes, lo tuh nggak berubah, Web. Iya. You know what, Dave? Ada satu yang kemudian gue rasakan gini. Tadi ada yang nanya kan, berapa kak? And I have to say, 1 jam sesi ketemu psikolog atau psikiater itu tidak murah. Lebih mahal dari dokter spesialis paling mahal yang pernah gue datengin. Oh iya? Ya. Dan gue jadi mikir gini, kasian ya kalau ada orang-orang yang gak mampu dan gak bisa ke psikolog. Nah, you know, dan kayaknya belum ada ya, Bo, yang menawarkan jasa kayak, you know, di puskesmas. Nah itu pada nanya tuh di kolom komentar, bisa pakai BPJS nggak sih psikolog sama psikiater? Kayaknya enggak ya. Apa bisa ya? Bisa ya? Terbagi dua nih, ini bukan kacamata plus loh, gue tuh jadi susah banget agak baca. Katanya bisa loh pakai BPJS yang. Oh bisa, karena psikiater kali ya, karena ada obat. Kalau BPJS kan ada obatnya kan? Ada yang bilang belum bisa, ada yang bilang bisa. Nah tuh coba ya digali lebih dalam lagi informasinya ya. Iya. Jadi ada beberapa area yang bisa. Jadi harus dicari tahu tuh teman-teman. Iya. Tapi menurut gue kalau ada yang punya inisiatif untuk membuat gerakan konsultasi gratis atau konsultasi murah untuk psikolog, penting menurut gue. Iya. Kan kita juga sering melihat ya Iwet ya konten-konten. Let's normalize this. I think we want to normalize this too. Seeking out professional help for your mental health. Let's just normalize it. Yes. Psikiater bisa, psikolog enggak? Oh, psikiater bisa, psikolog enggak? Iya. Oke. Nah, gimana rasanya lo setelah sesi pertama dan langkah besar? Malam pertama abis gue konsultasi itu gue bisa tidur nyenyak. For the first time lo lebih tidur lebih lega. Iya. Tapi di hari Sabtu, Minggu enggak. Karena waktu malam pertama tuh kan lega karena keluar kan, dan gue tahu penyebabnya apa. Di hari kedua, hari ketiga tuh gue mulai mikir what's next. Step berikutnya gue harus ngapain? Karena kan harus gue benahi hidup gue dong. Iya. Nah disitulah mulai tuh pikiran gue keluar lagi yang gue mesti begini, gue mesti begitu.
Tadi malam the worst. Gue tidur jam 8, gue kebangun jam setengah 1 pagi, gue baru tidur lagi setengah 4. Dan itu benar kepala gue kayak, oke, next step gue harus gini, gue harus gitu, harus gini. Terus keluar lagi, oh yang ini tuh nanti mesti gimana ya? Oh yang ini nanti gimana ya? Aduh, gue ngomong apa ya? Rame banget. Isi kepala ya. Ya, yang paling susah itu menurut gue memang salah satunya adalah mengurai isi kepala yang ruwet ya. Iya. Dan pasti banyak ya Iwet ya kayaknya ya yang pemicu depresi, stres itu work related ya. Iya. Bener nggak? Betul. Karena menurut gue gini Dave, lo tuh punya beban yang sangat berat sekali. Karena hidup kita kan tidak mudah ya. Lo punya ekspektasi tinggi, lo ingin mencapai ini, mencapai itu gitu. Tapi terkadang di tengah-tengah perjalanan banyak ekspektasi-ekspektasi yang nggak nyampe. Atau mungkin ekspektasi lo dihancurkan sama orang dari luar gitu. Atau ekspektasi lo hancur karena situasi dan kondisi. Betul. Dan itu tuh ternyata penerimaannya di setiap orang beda-beda. Ada yang baik-baik saja, ada yang ternyata tidak baik-baik saja. Yang paling bahaya adalah, ini ngeri loh sebenarnya. Ini ada kaitannya sama jati diri ternyata, Bo. Apa itu? Kita pernah bahas ini ya. Jangan pernah melabeli diri. Ya. Menempelkan pekerjaan lo dengan jati diri lo. Iya. Karena once itu terjadi, lo udah nempel, bahkan lo udah gabung begini, lo jadi satu. Ketika ini diambil, lo hancur. Ya. Lo feel empty? Yes. Not just empty. Crash. Itukah yang terjadi sama lo sekarang menurut lo? Kurang lebih ya. Oh. Itu juga termasuk ya dengan attachment. Misalnya gini, orang tua dengan anaknya itu juga masuk loh. Ketika lo udah begini banget sama anak lo, lo segitu mikirin dia, tiba-tiba anak lo pergi, bam, lo gone, hancur lo. Ya. Itu juga bahaya banget tuh. Entah kenapa ya, makanya menurut gue percaya nggak percaya ya 11-11 gitu tuh, gue kan agak percaya ya cosmic energy gitu tuh kan gue agak demen tuh ya. I also believe that it is a sign for new beginnings in a sense of this. Kita pernah bahas ya, pandemi tahun ini tuh banyak, kita semua merasa sibuk sekali dengan pekerjaan kita. Kita melihat banyak sekali yang stress levelnya ancur-ancuran tahun ini. Akhir pekan kemarin gue ngobrol sama salah satu pacarnya temen gue yang lagi bercanda gini terus jadi serius obrolannya. Ya gitu. Orang sama kayak lu, Wet, dia juga lagi sedang tidak baik-baik aja, hampir depresi, sedang stres karena dia merasa setengah hidupnya dia sudah melakukan jenis pekerjaan A. Terus jalan pekerjaan A ini sekarang tertutup nih. Terus gue bingung gitu. Gue harus ngapain ya? Gue tuh seumur hidup belajarnya ini, kotak. Gue mengerjakan ini, and I'm very good at doing this. Ini sekarang jalan untuk mengerjakan ini udah tertutup nih. Masa sih gue harus melupakan ini? Move on dengan yang baru. Gue tuh cuman bilang gini ke dia, sayang, apapun keputusan lo pasti berat ya, Bo. Lu belajar bikin kotak, seumur hidup lu ngerjain kotak. You know you are good at doing kotak gitu. Tapi kan, Bo, begitu lu tahu bahwa udah tertutup nih jalan lu untuk bikin kotak ini and you are unhappy now. Life is too short to stay unhappy. Don't you want to move on and be happy? Iya gak sih, Wen? Bener, cuma gue agak paham sih temen lo itu, dia mungkin nggak tahu caranya. That's why you need help. Exactly. From profesional.
Betul. Yang dilakukan Iwet oleh tenaga profesional adalah membantu Iwet bergerak dari titik stucknya itu untuk bisa melihat ke depan dan maju ke depan. Yes. Kalau cuman semangat, yuk bisa. Aduh jangan lupa berdoa, bersyukur ya. Masih banyak orang lebih menderita. Yang sabar ya. Nggak kena, Kak. Betul. Betul. Karena gue mikir gini, dari semua buku yang gue baca, gue udah tahu semua tuh teorinya, Dave. Kemelekatan tuh kan kayak hari-hari kita omongin kan. Jangan pernah nempelin identitas pekerjaan lo sama diri lo segala bla 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 bla. Gue kena loh. Dan ternyata gue nggak tahu caranya untuk keluar dari situ gimana. So you need help. I need help. Makanya ya, gue kan kemarin baca buku Robin Sharma tuh, Leader with No Title. Nanti aku post di channel ya, kan biasanya kalau udah habis ngebahas, teman-teman suka nanya bukunya apa, terus linknya apa nanti ya. Pada saat senggang aku post, terus aku coba cari linknya ya. Aku kan terakhir aku beli itu di Open Trolley ya. Iya. Ntar aku post. Di situ tuh Robin Sharma ini fiksi ya. Dia mengambil tokoh gitu, si orang ini gitu, si Leader with No Title itu di kartu namanya dia, katanya saat dia kasih kartu nama, titlenya udah bukan CEO, leader, udah nggak gitu. Titlenya lucu-lucuan gitu, tapi nancep human being. Terus kan ditanya, apa jabatan lo di kantor ini kok cuman human being? Terus dia tuh secara jokingly bilang gitu, karena satu-satunya titel yang paling penting di dalam hidup gue itu ternyata ini. True. My title as a human being yang nggak akan pernah bisa diambil orang, Nek, dan nggak akan pernah ganti. Iya. Mau lu stres kek, lu berwarna kek, lu hitam putih kek, ya nggak? Title abadi lu ya sebagai human being. Betul. Oh, gue inget Dave. Gue kan juga nanya ya. Terus abis ini saya harus apa? Nah, Oke, psikoterapi jelas gitu ya. Terus dia bilang ini, untuk ngebantu, coba kerjain hal-hal yang effortless tapi membuat happy. Hal-hal yang effortless tuh apa? Gue kan tadi langsung mikir, liburan. Gue suka banget Alila Manggis kan. Oke, I will book ticket and fly to Alila Manggis. Tadi gue udah mau ngomong gitu. Nggak usah jauh-jauh, stop langsung. Kalau misalnya suka bikin teh, kerjain. Bikin teh, minum. Suka baca buku, kerjain. Baca buku. Apapun yang bikin happy dan effortless, nggak pakai usaha, nggak pakai tenaga ngerjainnya, kerjain. Bener Lila, cuci piring. iya. Iya. Bersih-bersih. That's effortless gitu, yang bener-bener lo kayak, ya gue suka aja ngerjainnya dan gue happy ngerjain itu. Coloring. Ya. Itu terapi apa, Bu? Lagu India. Lagu Samira. Terapeutik ya? Apa sih bacanya gimana, Bo? Terapeutik. Iya, itu dia terapeutik. Iya, Bo. Whatever, apapun yang lo suka lo kerjain, lo kerjain. Hal-hal kecil tapi. Kan sekarang banyak juga tuh courses di ibu kota, art classes gitu loh, Wet, yang melukis, bikin mug, bikin ini, bikin itu, dan itu tuh isinya adalah orang-orang yang sedang mencoba mengobati stres mereka, Bo. Iya. Iya. Craft class, ya kan? Iya. Tuh. Iya. Betul. Ya apa-apa. Who knows ya Iwet ya? Kok bukan who knows? Siapa yang sangka ya?
omongan random kita hashtag mengurus diri ini, it went deeper to the skin, to the bone, to the soul now for you. Tapi bagus, lo hebat. Di buntut 2024 ini lo hebat. Iya. Gue janji pokoknya gue nggak mau masuk 2025 dengan membawa masalah yang belum selesai. Yes, membawa excess baggage masalah-masalah lu di 2024. Oh, true. Nggak mau gue. Gue mau selesaiin semua tahun ini. Iya. Mau gue beresin semuanya. Iya. Gitu. Jangan lupa 11-11. Selain ini adalah angel number, coklat Dubai juga launching. Iya. Kolaborasi Pipiltin sama Mardin. 11-11 itu juga banyak diskon di e-commerce. Gue tuh lagi gue lagi ceritanya lagi anak gym lagi ya. Pengen belanja baju-baju gym, Bo. Jadi dari kemarin tuh gue tuh sibuk. Gak usah. Gue punya banyak. Udah gue kasih lo aja. Nggak, gue tuh lagi sibuk nyari brand-brand lokal gitu ya. Nanti besok kita bahas ya. Rekomendasi brand baju gym, baju olahraga lokal. Jadi gue kemarin sama si Jalo tuh gini. Jalo, gue pengen beli baju olahraga yang murah meriah tuh apa ya? Jalo siapa? Kenapa? Jalo siapa? Ada teman gue anak gym. Brand baju lokal apa sih lo gitu yang bahannya bagus. Gue kan cuma suka konten-konten kreator aja tuh pada posting-posting. Katanya ini nggak enak kak, bahannya ini nggak nyerap keringet kak gitu. Nah tadinya gue pikir gue mau belanja nih 11-11 mumpung kan diskon gitu. Makanya tadi nyambung lo ngomongin Leica. Leica ada nggak sih baju laki? Nggak ada ya? Belum ada, lagi dibikin. Gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa. Tiento, besok kita bahas brand lokal ya. Iya. Lo pulang jam berapa hari ini? Nih, abis ini aku pulang karena abis ini aku mau syuting Spill the Tea. Pipiltin ini bisa dibeli di PIM, di PS, sama di alun-alun Grand Indonesia. Ya. Teman-teman sayang, selamat menikmati hari istimewa 11-11 ini. Lu mau nikmatinya dengan meditasi, monggo. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi pakai lagu favorit, silahkan. Lu mau sambil belanja online, cari kebutuhan dapur, cari kebutuhan lemari, boleh. Satu hal yang pasti, lakukan dengan riang gembira. Ya, karena nobody can take that from us. Our joy and our happiness always. Bye everyone, happy Monday. Kita ngobrol lagi besok ya. Selamat hari Senin. Ya.